komunikasi salah satunya terjadi saat manusia tidak terpisah dari hakikat dirinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memang memiliki kecenderungan untuk lebih memperhatikan dirinya dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Meskipun demikian, kecenderungan itu selalu hanya dapat terpenuhi dengan bantuan manusia lainnya. Di sisi lain, sebagai makhluk sosial, manusia berusaha untuk dapat menyatu dan meneguhkan keberadaan agar tidak tersisih dari lingkungan sosialnya. Pijakan hakikat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial inilah yang kemudian mengantar pada kesadaran orang akan hak-hak asasi manusia dan nilai-nilainya. Pemenuhan diri sebagai makhluk individu dapat dilakukan dengan cara sederhana. Individu tinggal bernapas dan memanfaatkan oksigen yang ada. Dia dapat meneguk air untuk menghilangkan rasa hausnya. Individu itu dapat pula makan buah-buahan yang tinggal dipetik atau daging hewan hasil buruannya. Ia pun dapat bersuara, berteriak, atau sekedar bersiul secara bebas. Kebutuhan-kebutuhan itu secara sederhana dapat dipenuhinya sendiri, hanya saja tidak boleh dilupakan. Kebutuhan individu pun hanya dapat terpenuhi bila ada bantuan dari orang lain, meskipun tidak dalam bentuk bantuan secara langsung. Hal yang berbeda terjadi manakala individu harus menempatkan dirinya sebagai makhluk sosial dalam suatu hubungan sosial. Dia hadir sebagai individu utuh yang harus mempertimbangkan individu-individu lain di sekitarnya. Berbeda dengan gambaran yang diberikan sebelumnya, individu ini tidak harus menyapa, membagi senyuman, bersalaman, memberi dan atau menerima perintah, ikut tertawa, menjelaskan dan atau meminta penjelasan, menghibur orang lain, berempati dan mungkin terlibat dalam suatu bentuk transaksi informasi lainnya. Persentuhan diri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial inilah yang menjadi salah satu tanda terjadinya komunikasi. Dengan kata lain, terbentuknya irisan antara makhluk individu dan makhluk sosial, menciptakan suatu proses yang kemudian jamak dipahami sebagai komunikasi antar manusia. Pada umumnya, besar luas irisan yang terwujud dari keberadaan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial inilah yang mencerminkan berlangsungnya proses dan perilaku komunikasi manusia serta proses dan perilaku komunikasi antar manusia. Pada pengertian ini, semakin besar wilayah irisannya, akan semakin besar pula komunikasi yang dilakukan individu. Sebaliknya, semakin kecil luas irisannya akan mencerminkan semakin sedikitnya komunikasi yang dijalankan. Namun perlu pula dicermati bahwa tidak selamanya luas irisan mencerminkan secara persis kuantis dan kualitas proses dan perilaku komunikasi yang dilakukan individu. Pencermatan lebih teliti perlu pula dilakukan terhadap hal-hal berikut ini. Pertama, benarkah seorang yang mutlak hadir sebagai makhluk individu tidak melakukan komunikasi sama sekali? Ada baiknya kita lihat kasus per kasus dan akan lebih mudah lagi bila dengan contoh. Seorang terbangun dari tidurnya, orang itu melihat jam di atas meja lalu tidur lagi. Dalam contoh ini, praktis orang itu hanya mencari informasi tentang waktu yang dapat dipenuhinya sendiri. Dia hadir sebagai makhluk individu yang belum melakukan komunikasi dengan orang lain. Dari komunikasi adalah
Komunikasi adalah hubungan timbal balik antar seorang individu yang menyampaikan pesan. Komunikasi kepada seorang individu yang menerima pesan melalui media yang menimbulkan efek tertentu, sedangkan maksud dan tujuan komunikasi untuk mewujudkan suatu pengertian yang sama antar pihak yang mengaperkan dan pihak yang menerima informasi, gagasan, sikap atau isi perasaan lainnya. Selanjutnya, untuk merubah tingkah laku komunikan sesuai dengan hendak komunitor. Motivasi adalah proses membangkitkan, mengantarkan, dan menetapkan perilaku, arah, tujuan, serta kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat dalam diri seorang yang mendorongkannya untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tentang tingkat kemampuan komunikasi guru ekonomi dalam proses pembelajaran mengajar terhadap motivasi pembelajar siswa.